warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara, isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Pemirsa, pemerintah Kota Pematang Siantar menggelar apel kendaraan dinas di lapangan Haji Adam Malik, Rabu 19 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan aset daerah dikelola dengan baik serta mendorong efisiensi anggaran melalui pemanfaatan kendaraan dinas yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Wakil Wali Kota Pematang Siantar, Herlina, menegaskan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang penggunaannya telah diatur oleh peraturan dan perundang-undangan. Oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh pegawai yang diberi fasilitas kendaraan dinas agar memiliki rasa tanggung jawab, baik dalam hal administrasi maupun perawatan kendaraan. Kendaraan dinas ini bukan sekadar alat transportasi, tetapi juga wujud akuntabilitas kita sebagai aparatur yang dipercaya mengelola aset negara. Tidak bisa aset ini tidak tercatat, tidak dikelola dengan baik, apalagi disalahgunakan, ujar Herlina. Ia juga menambahkan bahwa tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menggunakan fasilitas kendaraan dinas. Oleh karena itu, sikap disiplin dan kepatuhan dalam penggunaannya menjadi hal yang mutlak. Apel kendaraan dinas ini menjadi bagian dari upaya Pemko Pematang Siantar dalam menekan pemborosan anggaran, serta memastikan transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta bertanggung jawab. Pacar. Kemudian kita juga ingin periksa bahwa di dinas ada berapa mobil yang sudah diserahkan, dan itu juga tadi kita periksa ada berapa yang hadir, dan yang tidak hadir pun akan kita datangkan juga menghadap dengan bidang aset. Pajak tadi disinggung banyak yang nunggak kan? Ya, begitu. Jadi kita minta ke semua dinas hari ini untuk menyelesaikan pajak, paling lama besok. Berapa banyak? Berapa teknisnya? Iya, kalau nanti teknisnya saya tolong nanti tanya ke Bu. Ini kan banyak mobil yang artinya nggak layak lagi ya. Apa nggak ada kemungkinan untuk Pemko sendiri membuat lelang gitu untuk penggantian yang barang yang baru? Ya, mungkin nanti kan harus dikaji dulu. Saya juga harus ke Bapak Wali untuk ya itu. Jadi kita harus diskusikan dulu dengan mereka. Karena kan tambah lama tambah pembiayaan lebih besar dia. Dengan kondisi ini Bu, tadi dengan pemeriksaan ini, kira-kira harapannya seperti apa Bu? Harapannya kita OPD ya harus taat dengan pajak. Karena memang kita berharap masyarakat kita juga taat pajak. Kalau kita tidak memberi contoh yang baik untuk masyarakat kita, bagaimana dengan keadaan masyarakat kita? Seperti itu ya Bu ya. Ya. Oke. Ya. Ya. Untuk pemamparannya. Ya, sesuai dengan ini. Tapi ada bertukar-tukar tadi platnya Bu, belum bayar pajak. Tidak, kalau tukar tidak, cuman belum angkat plat, jadi belum digantikan. Oke ya, seperti itu ya. Oke. Pemerintah Kota Pematang Siantar menggelar apel kendaraan dinas sebagai langkah menertibkan administrasi pajak kendaraan milik Satuan Kerja Perangkat Daerah, SKPD. Kepala UPTD Samsat Pematang Siantar, Fuad Ghazali Damanik, menegaskan bahwa setiap SKPD harus segera menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan mereka. Kami sudah melakukan pengecekan dan Dinas Lingkungan Hidup, DLH, tercatat memiliki tunggakan pajak kendaraan terbanyak. Kami berharap ini menjadi contoh bagi masyarakat bahwa kewajiban pajak harus dipenuhi, termasuk oleh instansi pemerintah, ujar Fuad. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kendaraan dinas yang kedapatan menunggak pajak dalam inspeksi atau razia di lapangan akan tetap ditindak sesuai aturan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, baik di kalangan instansi pemerintahan maupun masyarakat luas. Kita memang
kondisinya dari yang hadir itu ada sekitar 30-an kendaraan ya tidak membayar. Tapi begitu pun kita sudah konfirmasi dengan leading sektornya, ada memang perihal internal yang kami tadi sudah menyampaikan pada saat bersama dengan Bu Wakil akan menjadi supporting agar ini segera diselesaikan. Ada sekitar 30 unit dari keseluruhan yang hadir. Itu 1 tahun atau 2024? Kalau di Samsat itu kan dia berjalan, tahun berjalan. oh tahun berjalan dia? Kita melihatnya langsung dilihat tadi, termasuk tadi di LH kan itu jumlahnya cukup banyak. Kita nggak tahu perkara di internalnya apa, tapi kita bagian dari yang menginginkan semua yang tak bayar itu bayar. Berapa persen lah kira-kira? Kalau persen kita belum bisa hitung secara ini Bang, karena kami lagi duduk rekon antara aset dari Pemko dengan data Samsat yang ada di kami. Yang paling banyak penunjuk pajak di Dinas Lingkungan Hidup ya Pak? Sampai saat ini data dari yang hadir itu menunjukkan Dinas Lingkungan Hidup yang cukup banyak. Tapi begitu pun kita support biar bisa diselesaikan. Untuk dengan pemeriksaan ini harapannya seperti apa? Harapan kita satu, dengan Undang-Undang Nomor 1 pajak option itu pemerintah kota itu dapat 66% dan itu tiap sore masuk ke RKUD Kota Pematang Siantar. Kita hadir di sini bukan hanya tentang tertib aset yang memang itu menjadi urusan Kota Siantar, tapi kita mendorong pertama pegawai khususnya plat merah itu harusnya pertama menjadi prioritas, menjadi teladan dalam taat pajak. Jadi karena contoh ya? Mungkin dalam konteks law enforcement kita tangkap itu juga plat merah. Kita kasih contoh ke masyarakat baru kita masuk ke masyarakat. Seperti itu dia. Dan satu lagi, kami juga bagian dari suksesi pemerintah kota dalam rangka peningkatan PAD. Betul dia ya. Agar pembangunan Siantar bisa berjalan. Dari sektor apa lebih jelaskan? PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor, karena porsi dari Kota Pematang Siantar begitu juga kabupaten itu 66%. Warga Jalida Manik, jabatan Kepala UPT Pependa Pematang Siantar. Ini juga beserta Mas Aji yang punya jasa harga. Oh, punya jasa harga ya. Kabag Aset Pemko Pematang Siantar, Alwi Lumban Gaol, menjelaskan bahwa apel ini menjadi bagian dari pemutakhiran data kendaraan. Pengamanan kendaraan dinas harus dilakukan secara fisik, administrasi, dan hukum. Pemeriksaan serta pemeliharaan kendaraan adalah tanggung jawab SKPD sebagai pengguna aset daerah, ujarnya. Dengan pemeriksaan ini tadi ada temuan-temuan nggak dalam pemeriksaan tadi? Ya sebenarnya secara umum paling cuma di pembayaran pajak aja yang pajak ya. Iya, selainnya nggak ada. Semua kendaraan. Itu ada. Berapa lama yang bertunggak-tunggak? Yang bertunggak dikasih kesempatan sama Bu Wakil untuk membayar paling lama besok. Khusus untuk DLH paling lama seminggu. Karena DLH semua dia nggak bayar pajak. Oh gitu ya. Dan anggarannya udah ditampung tuh ya? Udah ditampung Bang. 2005 ya? Oke. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Kemas Edi Junaidi, Mona Lisa TV melaporkan.